Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami boleh melewati sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah setiap kami, biarlah firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat-berkat baru bagi kami, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita. Pakai hamba-Mu juga yang penuh dengan kekurangan ini, agar boleh menyampaikan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau maksud untuk menjadi kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Pada minggu ini kita sudah masuk pada minggu Advent yang keempat, dan Sinode Pusat memberikan tema untuk bahan perenungan bagi kita di minggu ini adalah berita kesukaan besar yang terdapat atau terambil dalam Matius 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan memutarnya dalam bentuk Alkitab suara, dan Bapak Ibu Jemaat semua bisa mengikutinya dalam Alkitabnya masing-masing. Ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada khotbah minggu lalu Pak Henry sudah menjelaskan tentang pemberitahuan malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang bayi laki-laki dan hendak memberi nama dia Yesus. Juga sudah menceritakan tentang Maria yang awalnya tidak percaya, Yusuf yang hendak menceraikan Maria, dan bagaimana malaikat Tuhan meyakinkan Maria dan Yusuf. Jika kita membaca kitab Lukas 1 ayat 32 sampai 33, hal ini merupakan penegasan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria adalah benar-benar anak Allah yang Maha Tinggi. Di situ dikatakan ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pada pembacaan kita di hari ini yang terdapat dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 20, terdapat di dalam
Saya mau membahas dulu ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7 supaya menjadi jelas konteks dari pembacaan kita di hari ini. Jadi pada saat Maria mengandung, ada perintah dari Kaisar Agustus untuk melakukan sensus penduduk untuk semua penduduk di dunia. Ini merupakan pertama kali diadakan sensus semenjak Quirinius menjabat sebagai gubernur di Syria. Maka semua orang mulai berbondong-bondong kembali ke negeri asalnya untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka juga mulai bergegas dari Nazaret di daerah Galilea, kemudian ke Yudea sampai di kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf adalah berasal dari keturunan Daud, dan di Bethlehem adalah tempat tinggal untuk para keturunan Daud. Coba di slide selanjutnya. Bukan di slide PowerPoint. Ya, ini ya. Jadi Maria dengan Yusuf menempuh jarak 150 km dari Nazaret sampai ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Jadi Nazaret itu yang paling atas ya. Terus turun ke Bethlehem. Jadi jaraknya 150 km. Kalau dibandingkan dari sini mungkin dari Palopo ke mana ya? Ke Pindrang mungkin. Tapi itu kalau naik mobil, mereka dulu tuh mungkin ada yang jalan kaki, naik unta atau dan sebagainya ya. Belum ada kendaraan seperti yang sekarang. Setelah tiba di Bethlehem, Maria dengan Yusuf langsung mendaftarkan diri. Jadi kalau konteks mereka ada di Indonesia berarti tiba di Bethlehem, langsung Maria dengan Yusuf ini ikut ngantri di kantor dinas kependudukan ya. Saya tidak tahu dinas apa yang dulu di Israel sana, tapi kalau di Indonesia konteksnya pasti di dinas kependudukan. Dari cerita di atas saya yakin bahwa kota Bethlehem saat itu sangat padat dengan orang-orang keturunan Daud yang datang dari berbagai tempat untuk mendaftarkan diri juga. Jadi baik penginapan-penginapan, rumah-rumah warga tidak cukup untuk menampung banyaknya orang yang datang. Sehingga ketika tiba saatnya untuk Maria melahirkan, sudah tidak ada tempat lagi yang layak untuk Maria dapat bersalin. Hanya ada satu tempat yang tersisa, yaitu kandang domba. Maka tempat itulah yang menjadi tempat di mana Tuhan kita dilahirkan. Saya sangat kagum dengan bagaimana Tuhan merancangkan segala sesuatu, mulai dari nubuatan-nubuatan tentang akan lahirnya juru selamat sampai tempat di mana dia lahir, semua tergenapi dengan sempurna. Itulah hebatnya Tuhan kita, rancangannya tidak pernah gagal dan selalu sempurna. Berita kesukaan besar ini pertama kali dikabarkan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang pinggiran kota Bethlehem. Mari kita fokus dengan pembacaan kita di hari ini. Ayat 8 di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Menurut penafsiran, peristiwa ini terjadi di musim panas ya, karena menurut kebiasaan di sana para gembala akan membawa ternak mereka keluar dari kandang dan membawa mereka ke padang untuk bermalam di sana. Pada saat gembala-gembala ini sedang terjaga di malam hari untuk mengasihi domba-domba mereka dari serangan binatang buas dan juga dari para pencuri, tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan di dekat mereka. Seketika itu terang kemuliaan surga meliputi seluruh daerah itu, sehingga kegelapan berubah menjadi sangat terang. Jadi pada waktu gembala-gembala lagi terjaga di malam hari untuk menjaga domba-domba mereka, tiba-tiba ada malaikat yang datang dan kemuliaan surga bersinar di daerah mereka berada itu. Seandainya kalau kita berada di posisi-posisi para gembala-gembala itu, apa yang kita lakukan? Ada malam hari kita lagi duduk, mungkin ngantuk, terus sambil jaga ternak, tiba-tiba ada cahaya yang besar, sosok berdiri dengan cahaya besar, tiba-tiba malam berubah seperti siang. Apa yang kita lakukan? Kalau saya mungkin saya lari dulu ya, lari dulu, lihat kalau aman baru kembali, kalau tidak lari terus. Karena peristiwa ini baru pertama kali terjadi ya, dirasakan oleh para gembala. Jadi perasaan gembala-gembala pada saat itu pasti sangat ketakutan. Mungkin di dalam pikiran mereka tuh ada banyak hal yang mereka pikirkan ya, apakah ini Tuhan kah, apakah ini malaikat kah, atau mungkin penafsiran mereka yang lain lagi ya, mungkin mereka memikirkan atau hantu ya, karena ini peristiwa pertama kali mereka alami.
Jadi malaikat Tuhan yang berdiri dekat mereka pasti melihat bahwa mereka sedang berada dalam ketakutan. Jadi malaikat Tuhan, kata yang pertama kali malaikat Tuhan katakan adalah jangan takut, karena malaikat Tuhan berusaha untuk menenangkan mereka dulu supaya mereka bisa fokus mendengarkan kabar sukacita ini. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita besar ini disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Malaikat tidak memberitahukan berita ini kepada raja mungkin, atau kepada orang-orang kaya dulu, atau kepada orang-orang terpandang, tetapi berita sukacita besar ini malaikat pertama kali memberitahukan kepada gembala-gembala domba yang adalah orang biasa, tetapi yang selalu setia pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Ini juga merupakan bentuk perhatian Tuhan kepada orang-orang yang sederhana, yang miskin, tetapi selalu setia dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki. Setelah malaikat memberitahu berita kesukaan besar ini kepada para gembala, malaikat kembali memberikan tanda atau petunjuk supaya para gembala dapat menemukan bayi Tuhan Yesus ketika mereka ke Bethlehem nanti. Di ayat 12 di situ dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Jadi malaikat mengatakan kepada para gembala bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Tidak sampai di situ, malaikat juga memberikan petunjuk bahwa mereka ke Bethlehem harus menjumpai seorang bayi yang di kain lamping, karena pasti banyak anak-anak yang lahir pada saat itu. Jadi supaya orang gembala itu tidak salah dalam menebak, malaikat juga kasih petunjuk kepada mereka. Ini merupakan satu-satunya petunjuk yang diberikan malaikat kepada para gembala supaya mereka bisa menemukan bayi Yesus. Setelah memberitahukan tanda tentang cara bagaimana menemukan Tuhan Yesus di Bethlehem, tiba-tiba tampak bersama malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah seperti sekumpulan paduan suara yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Itu biasanya kalau di lagu-lagu Natal itu ada lagu yang mengatakan glory to God, glory to God in the highest. Itu adalah bentuk-bentuk pujian untuk Tuhan yang maha tinggi ya. Jadi jadi ini malaikat yang langsung memuji Allah memuji Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lahir ya di Bethlehem. Malaikat dengan bala tentara surga memuji Allah. Dulu saya ini sangat bercita-cita dari jadi seorang tentara ya waktu masih kecil. Dan ini pertama kali saya jujur tentang cita-cita saya yang gagal ini. Karena waktu dulu saya sangat tertarik, sangat kagum dengan mereka. Apabila melihat tentara-tentara itu berlatih atau sedang latihan atau mungkin olahraga, mereka menyanyikan lagu penyemangat bagi mereka yang terdengar sangat kompak, sangat menggelegar. Itu sangat membuat saya terkagum dan membuat saya bercita-cita jadi tentara pada waktu itu, tapi puji Tuhan gagal. Dan pada saat ini saya berhasil menjadi tentara Tuhan. Amin. Saat kelahiran Tuhan Yesus yang menyanyi memuji Allah pada saat itu bukan paduan suara yang ada di dunia ya, yang berlatih supaya bisa bagus, atau bukan paduan suara Youth GKP ya, waktu Tuhan Yesus lahir bukan mereka yang menyanyi. Waktu Tuhan Yesus lahir, bala tentara surga sendiri yang turun ke dunia untuk menyanyi di hadapan para gembala menandakan bahwa Sang Raja atau Juru Selamat telah lahir ke dunia. Ada sebuah lagu yang diciptakan oleh George Frederick Handel. Lagu ini diciptakan berdasarkan Lukas 2 ayat 14 ini. Lagu ini sangat luar biasa. Saya yakin lagu ini diciptakan berdasarkan pengilhaman dari Tuhan ya, karena Handel pertama kali bertobat ketika menciptakan lagu ini dalam karyanya yang besar yang bernama Oratorio Messiah ya. Saya tahu ini karena ini adalah pembahasan saya di skripsi saya. Ini adalah nyanyian para malaikat, menggambarkan nyanyian para malaikat pada waktu Tuhan Yesus lahir.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, video ini bukan nyanyian para malaikat ya. Ini adalah orang-orang profesional yang berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menggambarkan bagaimana nyanyian para malaikat pada saat Tuhan Yesus lahir itu. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang didengar oleh para gembala pada saat itu lebih daripada itu. Karena yang menyanyikan lagu pada saat itu adalah malaikat dan bala tentara surga, atau penyanyi-penyanyi dari surga sendiri yang menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus pada saat kelahirannya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita." Setelah mendengarkan kabar sukacita dari para malaikat, para gembala dengan sangat antusias ingin segera melihat bayi Yesus Kristus yang telah lahir. Menurut mereka, ini merupakan berita kesukaan besar yang diberitahukan kepada mereka. Mereka tidak menunggu besok atau nanti, tetapi setelah segera malaikat-malaikat itu pergi, mereka berkata satu sama lain, saling ngajak untuk pergi melihat Tuhan Yesus yang telah lahir. Mereka tidak lagi memperdulikan ternak domba mereka yang mungkin pada saat mereka tinggalkan akan dicuri atau dimangsa oleh binatang buas. Kerinduan mereka hanya satu, segera pergi menjumpai Yesus, karena ini yang mereka rindukan. Hal ini mereka nanti-nantikan pada bertahun-tahun. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka di padang tadi tentang kelahiran Yesus. Hal ini membuat orang-orang yang ada di situ terheran-heran. Bagaimana mungkin para gembala yang sedang berada di pinggiran kota Bethlehem, yang sedang menggembalakan domba di padang, bisa mengetahui dengan jelas tentang kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ini. Yang menarik di sini adalah ketika Maria mendengarkan kesaksian mereka, para gembala itu, dia malah menyimpannya di dalam hati dan menjadi bahan perenungannya setiap hari. Kalau kita di saat ini ada di posisi Maria, waduh, itu bisa heboh itu. Bisa-bisa story beranda Facebook dengan story IG full dengan foto-foto ya, dengan caption kunjungan para gembala. Itu kalau zaman sekarang ya. Itu kalau kita. Tapi Maria tidak menyombongkan diri dengan hal itu, tapi Maria menyimpan itu untuk menjadi bahan perenungannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah para gembala memberitahukan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari malaikat kepada Yusuf dan juga Maria, para gembala itu kembali ke padang untuk melihat ternak mereka. Tetapi di dalam perjalanan pulang mereka terus memuji Allah. Saya yakin mereka dalam perjalanan pulang itu pasti akan bertemu banyak orang, dan mereka akan pasti menceritakan berita kesukaan besar ini kepada setiap orang yang mereka jumpai. Berita kesukaan besar tentang Yesus ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hampir setiap tahun kita merayakan Natal ya, dengan mengatakan Yesus sudah lahir, Yesus sudah lahir, Yesus sudah lahir. Dari saya kecil sampai sekarang ini, setiap Natal lagu-lagu atau khotbah-khotbah Yesus sudah lahir. Memang benar ya, Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus juga sudah menyelesaikan semua pelayanannya selama di dunia, dan Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam merespon berita kesukaan besar ini hari ini? Ada 3 poin yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk merespon berita kesukaan besar ini, yang saya singkat menjadi 3M. M yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam hidup kita. Dari kisah para gembala tadi, pada saat mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka langsung bergegas ke Bethlehem untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ternak domba adalah penghasilan utama mereka. Mereka kerja mati-matian siang dan malam menggembalakan domba agar bisa mendapatkan penghasilan guna menghidupi keluarga mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mendengarkan kabar kesukaan besar ini? Mereka meninggalkan semua domba-domba mereka yang adalah harta mereka. Mereka tidak peduli apakah domba-domba mereka akan dicuri atau dimangsa oleh binatang buas. Yang mereka rindukan hanya satu, ingin menjumpai Tuhan Yesus, Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan.
Apakah berita kesukaan besar yang sudah bertahun-tahun kita rayakan dalam momen Natal ini sudah benar-benar kita pahami bahwa Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mengasihi kita, sehingga kita harus meresponnya dengan menempatkan Dia menjadi yang utama di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar memahami bahwa berita kesukaan besar ini sehingga kita dapat meresponnya dengan lebih mengutamakan Yesus dari harta kita, lebih mengutamakan Yesus dari keluarga kita, atau mungkin dari nyawa kita? Apakah di dalam setiap persoalan berat yang kita alami, kita lebih memilih duduk di kaki Yesus, atau kita lebih memilih untuk bergantung pada Baal dan penyembahan berhala lainnya? Saya kira jawaban ini kita masing-masing dengan Tuhan Allah yang tahu ya. Saya tidak bisa bertanya satu persatu, tapi cuma kita dan Tuhan Allah yang tahu. Yang kedua, yang kita harus lakukan sebagai respon untuk menyambut berita kesukaan besar adalah memuliakan Tuhan karena kasih-Nya. Saat kelahiran Tuhan Yesus, yang pertama memuji adalah para malaikat dan bala tentara surga yang bernyanyi di hadapan para gembala. Mereka memuji Tuhan karena memang Dia layak untuk dipuji. Mazmur 99 ayat 3 berkata, biarlah mereka yang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Mazmur 22 ayat 3 berkata, padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Ini adalah ayat-ayat yang menekankan bahwa Allah layak dipuji. Beberapa kali saya mengikuti lomba paduan suara ya, lomba Pesparawi, baik antara kabupaten atau yang nasional, yang antara provinsi. Itu tema utamanya adalah Allah bertahta di atas puji-pujian. Tema yang sangat luar biasa karena setiap peserta yang datang ke sana, mereka tidak hanya datang untuk berlomba, tapi setiap peserta yang datang ke sana semua bertujuan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan di sana sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah menonton atau pernah mengikuti Pesparawi, semua peserta di sana menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dari seremoni yang dimaksud puji-pujian juga ya bukan hanya sebatas kita bisa menyanyi terus memuji Tuhan, tetapi yang dimaksud dengan puji-pujian adalah ketika apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, ketika hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan, itu adalah bentuk pujian yang sesungguhnya. Jadi mulut kita yang seharusnya kita pakai untuk memberkati orang, jangan kita pakai untuk memaki orang atau bicarakan kekurangan orang lain. Atau tangan kita yang seharusnya kita pakai untuk memberkati orang, jangan kita pakai untuk pukul orang atau menyakiti orang. Dan juga kaki kita yang seharusnya kita pakai untuk berjalan menuju orang yang lagi susah, yang lagi dalam masalah, untuk membantu mereka, kita pakai untuk mendendang atau menyakiti mereka. Tetapi pakailah seluruh tubuh kita untuk memuliakan Allah. Itulah puji-pujian yang sesungguhnya dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menceritakan berita kesukaan besar kepada semua orang. Setelah para gembala menjumpai Yusuf dan Maria dan bayi Yesus, Lukas 2 ayat 20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya yakinnya waktu perjalanan pulang, mereka itu tidak berjalan di tempat yang sunyi, tapi mereka akan berjalan dan akan menjumpai banyak orang, dan mereka pasti akan mengabarkan berita kesukaan besar ini kepada setiap orang yang mereka jumpai. Jadi kalau orang mau percaya ya tidak apa-apa, kalau tidak percaya juga ya tidak apa-apa. Tetapi setiap orang yang mau percaya bahwa Mesias itu adalah Raja dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Di Israel sana sampai saat ini kaum Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias ya, sehingga orang-orang di Israel sana, kaum Yahudi cenderung menjadi orang yang kasar, jahat kepada orang-orang Kristen yang ada di Israel, karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan, mereka masih menantikan kedatangan Mesias. Jadi mereka cenderung jahat kepada orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Tuhan Yesus atau Mesias sudah lahir dan kembali ke surga. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kejadian 12 ayat 2, di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Waktu Allah memilih Abraham, Allah tidak mengatakan bahwa saya pilih engkau supaya engkau masuk surga. Tetapi Allah pertama-tama memilih Abraham supaya Abraham menjadi berkat. Matius 5 ayat 16 di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita sudah ditebus dan dipilih Tuhan, kita harus mencerminkan cahaya kasih Kristus di hadapan semua orang. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus, supaya ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka juga memuliakan Allah Bapa di surga. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk dapat mempergunakan waktu-waktu kita yang singkat ini untuk dapat memberitakan berita kesukaan besar ini kepada semua orang, supaya mereka yang belum percaya juga bisa mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Hidup ini sangat singkat, jadi pergunakan waktu ini untuk terus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir khotbah saya ini saya mau mengingatkan kembali tentang apa respon kita terhadap berita kesukaan besar yang sudah lama terjadi itu di saat-saat ini. Ada 3 poin yang sudah kita bahas bersama tadi, yang saya singkat menjadi 3M. M yang pertama tadi apa? Menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. M yang kedua. Dan M yang ketiga. M yang ketiga adalah menceritakan berita kesukaan besar kepada semua orang. Itulah tugas kita di saat-saat ini untuk meresponi kabar kesukaan besar yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang mengartikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami, agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat-berkat baru dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.